Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, the weeks ke-6 ini adalah standar dan kerangka kerja keamanan informasi, ya. Nah, di sini ada Information Security Management System atau sistem, manajemen keamanan informasi ya, disingkat SMKI. Oke, dari ISO series ya, ini tuh ada series 27000, nanti ada 27001, 2, dan seterusnya. Nah, keamanan informasi, ya sudah dibahas, itu pengelolaan keamanan, yang baik itu, ya, di mana suatu organisasi memperhitungkan seluruh proses, baik operasional, organisasional, ya, termasuk pihak yang terkait dengan keamanan informasi. Jadi saya pernah jelaskan bahwa security is holistic view. Jadi kita harus melihat keamanan dari segi menyeluruh ya, dari seluruh aspek, gitu. Nah, di sini juga diterangkan lagi. Organisasinya, operasionalnya, ya, dan segala hal yang terkait, gitu. Nah, di standar tadi, gitu ya, ada, ISO 27000 series ya, tentang Information Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SMKI ya. Nah, ISO dan IEC, ya, International Electronical Commission, bersepakat dalam mengembangkan standar. Jadi sama halnya kita kalau punya, produk ya, itu harus terstandarisasi. Misalkan apakah sudah terstandarisasi halal atau belum. Kemudian apa, kalau helm misalkan kan suka ada iklan ya, SNI enggak gitu standarnya. Nah, begitu juga di SMKI ini. Ini ada standarnya ya. Nah, ISO ini mulai terus berkembang dan bervarian ya. Dimulai dari ISO 27000 2009. Nah, ini tentang overview dan vocabulary. Jadi secara keseluruhannya ya, seri 27000. Kemudian 27001 2005 ini membahas mengenai Information Security Management System, requirement-nya, kebutuhannya ya. Kemudian di 27002 ini membahas tentang Code of Practice for Information Security Management. Nah, jadi secara holistik itu dibahas semua pada seri 27000 ini, ya, ISO 27000 ini. Nah, dan di apa, detailnya itu ada bagian-bagian tertentu, ya. Jadi teman-teman di sini, nanti lihat secara holistik ya, semua ISO series 27000 untuk membahasnya. Kecuali kita misalkan, saya mau membahas tentang apanya di sini, misalkan resiko, itu ada di ISO 27005, Information Security Risk Management System. Nah, untuk manajemen resiko ini nanti kita akan ulas juga untuk kebutuhan pengukuran keamanan. Ya, jadi, selama pertemuan awal dan sampai UTS ini kita bahas tentang materi dan, cara pengukuran ya. Nah, nanti setelah UTS kita mulai ke teknis lagi tentang kriptografi ya. Jadi kita fokus sampai UTS ini materi teoritis ya, sampai ke pengukurannya dan manajemen SMKI ini ya, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Begitu seterusnya ya, di sini ada pembahasan jadi secara detail apa sih, bahasan misalkan ISO 27014 ya, mengenai Information Security Governance ya. Jadi framework untuk, suatu governance itu seperti apa, ya. Kemudian ada cloud computing, ini masih draft ya, dan seterusnya. Pengembangan ini terus dilakukan oleh ISO dan IEC ya, organisasi independen. Oke, ini juga sama ya, draft dan seterusnya. Oke. Nah, lalu standar ISO 13335 itu ada lagi ya, merupakan standar yang digunakan untuk Management of Information and Communication Technology Security. Ya. Standar ini berisi arahan umum untuk menginisialisasi dan mengimplementasikan proses manajemen keamanan informasi. Ya. Standar ini hanya menyediakan instruksi untuk mengelola keamanan
TI ya, bukan solusi keamanannya. Jadi kita perlu tahu ya, apa itu standar, apa itu audit, apa itu patch ya. Patching itu perbaikan, atau maintenance. Nah, standar ini berarti itu hanya semacam pengukuran. Kalau kita punya produk makanan misalkan ya, apakah ini standar halal atau tidak? Ya, tentu ada lembaga tertentu yang mengujinya. Ya, misalkan ini kadarnya ada mengandung apa? Ini makanannya mengandung apa A, B, C, D, F gitu ya. Nah, ini kalau standar halal itu jangan mengandung apa, misalkan ya seperti itu kan. Nah, itu hanya sebagai acuan ya, standar itu acuan. Nah, lalu ada lagi audit. Berarti audit itu untuk menguji ya, menguji. Kalau standar tadi seperti itu ya, standarnya itu. Nah, audit ini ada proses mengujinya. Apakah ya kita mau terstandarisasi sesuatu ya, misalkan kalau di akademisi ada BAN PT ya, akreditasi. Jadi program studi kita di informatika alhamdulillah sudah terakreditasi B, baik ya. Nah, itu diaudit tentunya ya, direview lah semacam itu. Apakah komponen A terpenuhi gitu ya. Jadi ada standarnya, ada proses auditnya. Kemudian terakhir ada maintenance-nya ya, atau patching. Pernah lihat ya di aplikasi, aplikasi versi 1, kemudian ada lagi versi 1.0, 1.1 misalkan, dan seterusnya. Itu kalau kita lihat ya di versionalnya, itu ada perbaikan-perbaikan. Perbaikan bug apa, penambahan fitur apa. Nah, itu adalah proses patching atau maintenance ya. Nah, apakah ISO juga ini berlaku seumur hidup ya? Tidak, tentunya sama ada jenjang waktunya. Ya, habis sampai kapan? Nah, karena nanti diuji lagi. Apakah masih terstandar seperti ini atau lebih baik ya, lebih meningkat atau turun gitu. Karena kualitas dari segala aspek tadi ya itu harus diuji lagi. Oke, kemudian nah ISO tadi ya 27001 ini tentang Information Technology Security Techniques ya, Information Security Management System merupakan standar internasional pertama yang bisa disertifikasi untuk manajemen keamanan informasi. Jadi suatu lembaga, suatu produk ya, sistem informasi misalkan, kalau sudah terstandarisasi ya, ISO misalkan ini, artinya itu sudah standar internasional ya. Standar ini berisi rekomendasi umum untuk menjalankan meningkatkan dokumentasi manajemen keamanan informasi dengan mempertimbangkan berbagai risiko, ya. Jadi kalau kita menguji suatu produk tadi ya, kita bisa mengikuti acuan misalkan standar ini, ISO ini. Ya, minimal kita bisa mengukurnya sebelum nanti memang lembaga khusus ya yang menguji tentang standar ini, ya. Nah, nanti juga kita ada dari BSSN ya, Badan Sandi Cyber Negara, itu yang sudah membuat formulasi untuk mengukur ya secara awal. Kita pengukuran awal untuk persiapan standarisasi SMKI gitu. Oke. Kemudian ada lagi tadi ISO 27002 ya. Sebelumnya dikenal dengan ISO 17799. Jadi berubah ya, berubah nama dan kode ya dan tahunnya. Yang dulunya 17799 menjadi masuk ke dalam 27.000 series ya ISO tadi. Memiliki tujuan untuk menentukan kerangka kerja manajemen keamanan informasi. Jadi semuanya dalam ISO 27 series ini ya itu beririsan ya. Beda-beda tipis lah gitu ya. Ini membahas tentang manajemennya, ini tentang apanya gitu ya, resikonya dan seterusnya. Standar ini fokus terhadap langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun fungsionalitas sistem manajemen keamanan ya dan mengimplementasikannya ke dalam organisasi. Ya, rekomendasinya ya untuk tingkat manajemen dan tidak banyak memiliki informasi teknis yang spesifik. Jadi hanya itu ya tentang manajemen dan langkah-langkahnya tentang keamanan
pada organisasi. Oke. Kemudian ISO 27005, resiko ya di sini ya, merupakan standar yang berisi rekomendasi umum untuk manajemen resiko, ya. Nah, di sini, ISO seri 27005 ini, ya, standarnya untuk mendukung implementasi ISO 27001. Jadi tadi saya bilang ya, semuanya beririsan dan saling berkaitan. Oke. Kemudian ini ISO 27006 ya, teknik, keamanan, requirement accreditation ya, dan seterusnya. Ini penjelasan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengakreditasi sertifikasi ISMS atau SMKI ya, Information Security Management System atau bahasa Inggrisnya ISMS atau SMKI kalau di Indonesia itu, viralnya ya, Standar Manajemen Keamanan Informasi ya. ISO, nah tadi berbicara ISO terus ya. ISO dan IEC itu tadi ada, penjelasannya ya. ISO merupakan badan standar internasional yang mengembangkan dan mempublikasikan sebuah sistem manajemen, ya, untuk menilai mutu organisasi, ya. Suatu organisasi ya dikatakan baik ya, terstandar jika ya tadi dapat diukur tadi ya, salah satunya dengan ISO ini, ya. Kan suka ada ya tadi saya bilang ya, helm SNI gitu ya, berarti sudah standar nasional Indonesia. Makanan halal gitu ya, sudah terstandarisasi ya dari, lembaganya yang mengecek halal ya, MOI misalkan ya, seperti itu. Kemudian ada Badan Standarisasi Nasional, kalau ini nasional ya, di Indonesia, mempublikasikan Standar Nasional Indonesia (SNI). Nah, ini ya. SNI, Standar Nasional Indonesia, tentang apa, helm itu kan beda lagi serinya ya. Kalau di kita SMKI berarti di ini, 27.000 series ya, dalam rangka mendukung sistem keamanan informasi bagi lembaga. Nah, jadi nanti suatu lembaga misalkan apa, Unsil ya, Unsil sudah standarisasi belum gitu ya. Standarisasi, series berapa misalkan ya. Dalam menerapkan SMKI ini, nah ISO 27001 mendefinisikan 11 klausul, 39 objektif kontrol dan 133 kontrol ya. Ini kata Kemenpora 2012 ya. Kurang lebih isinya ya seperti itu. Nah, perkembangannya, nah ini kemudian kelompok kebutuhan pengendalian keamanannya ya. Ini dari mulai tentang kebijakan, organisasi keamanan ya, pengelola aset, kesesuaian, keamanan sumber daya manusia. Jadi secara holistik tadi ya saya bilang ya, holistic view itu seluruhnya bukan hanya, semacam apa, patch bug itu ada software ada bug-nya gitu, enggak. Tapi memang secara menyeluruh ya, orangnya bagaimana, ya. Kemudian proses perancangan manajemen keamanan informasi ya, tujuannya dari ISO ini adalah sebagai acuan, tadi saya bilang ya, acuan untuk pembangunan. Jadi kita mau membuat organisasi ini aman misalkan ya, ya kita menjadi acuannya kemana? Standarisasi tertentu. Sebuah produk itu ingin, misalkan khusus muslim misalkan ya, berarti kita harus uji ya, apakah ini halal atau tidak, ya. Kemudian ada lagi kalau makanan tuh apa tuh? Saya lupa lagi ya. Itu tuh BPOM ya, atau makanan atau apa ya, lupa lagi. Produk lah ya, itu sudah BPOM, mengenai kesehatannya gitu. Termasuk, produk apa tuh, skincare kayak gitu ya, itu juga sama. Ya ini apakah aman dikonsumsi atau dipakai itu, atau tidak. Kemudian nah di ISO ini ada, apa tuh, siklus hidup ya, eee, nah dinamakan PDCA, Plan, Do, Check, ya, Act. Nah, apa Plan, Do, Check, Act ini? Nah di sini ya. Plan berarti kan di sini perencanaan ya. Do implementation and
operation ya. Cek itu memonitoring dan review. Action-nya continuous improvement. Jadi peningkatan terus. Misalkan kita plan apa yang akan dicek, misalkan nanti ada contohnya ya. Bagaimana mengukur resiko? Resiko ada apa aja aset yang ada. Kemudian bagaimana tingkat resikonya ya. Bagaimana strategi untuk mendevelopnya. Misalkan ada apa? Aset untuk kita tuh ada komputer berapa? 10. 10 itu speknya bagaimana dan ini urgent atau vital atau apa tuh? Penting atau enggak. Nah, ada high, medium, low biasanya ya di kategori. Nanti setelah seluruh dicek ya, perencanaannya bagaimana, kemudian kita implementasikan ya, kita ukur. Oh, untuk keamanan ini menjadi prioritas ya. Kemudian bagaimana tingkat keamanannya, itu diukur ya. Kemudian dimonitoring, detecting insiden ya, dicoba testing, pen test kemarin ya. Monitoring effectiveness ya, bagaimana keefektifannya ya, dan sustainability, keberlanjutannya ya, dari pengukuran tadi. Nah, terakhir adalah action-nya ya, continuous improvement. Jadi kalau ada hal yang kurang, misalkan ini standarnya level 5, ini masih di 4 nih, bagaimana meningkatkannya ya. Terus seperti itu, plan, do, check, act ya, PDCA. Ini sering digunakan ya. Jadi kalau saudara TA pun, tugas akhir ya, saya ingin menerapkan PDCA Pak, pada organisasi tertentu, boleh gitu. Ya, karena standarnya S1 itu hanya penerapan materi apa yang ada di perkuliahan pada dunia nyata sebenarnya, ya. Tapi, ya tadi kalau penelitian ya, kalaupun tidak ada studi kasus itu nggak masalah ya, karena tidak selalu pada studi kasus tertentu ya, bisa yang generik ya, artinya ke semua tempat bisa. Oke, itu ya. Plan, nah ini tadi ya, penetapan tujuan, aturan, proses ya. Do, melakukan penerapan, jalannya aturan, kontrol kebijakan ya, prosedur SMKI ini. Ya. Cek, nah ini melakukan penilaian, pengawasan ya. Action-nya, nah ini berarti perbaikan, pencegahan gitu. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai firewall pada sisi application ya, kita cek kan nanti kan diceknya tuh, oh ini di pentest masih ada bug nih, script-nya bisa di cross-site scripting misalkan ya, berarti kan kita coba apa solusinya, kita patching kodenya atau solusi awal kita pasang firewall di web server gitu ya. WAF itu, Web Application Firewall ya. Nah, peningkatan-peningkatan tersebut ya, gitu. Perancangan SMKI di perusahaan, ya menentukan ruang lingkup, batasan SMKI. Jadi bagian mana yang akan dicek ya, menentukan kebijakan ya, menentukan pendekatan gitu. Mengidentifikasi resiko terus ya, menganalisa, mengidentifikasi dan mengevaluasi. Kemudian kontrolnya ya, bagaimana pencegahannya, bagaimana patching-nya, bagaimana perbaikannya gitu. Kemudian menyiapkan statement of applicability. Dan nanti setelah kita pengukuran awal ya selesai, kita bisa mengajukan ke badan resmi ya, ISO-nya tadi. Jadi bisa tersertifikasi ya. Termasuk ya contoh kita di akreditasi program studi ya. Kita udah B, kita pengen meningkat jadi A, kita bisa melakukan pengukuran awal. Apa sih yang kurangnya? Dari aspek mana sih? Nah, gitu ya. Fungsinya ada acuan atau standar tadi. Tadi apa? Perancangan, penerapan ya, pengawasan. Nah, ini plan do tadi PDCA ya, do X. Nah, terakhir adalah tadi ya, menjaga meningkatkan SMKI. Jadi dalam hal ini kita dari tadi apa yang sudah kita apa istilahnya analisis ya, kita information gathering ya, cari apa yang menjadi skala prioritas gitu. Kemudian terakhir bagaimana cara perbaikannya ya, hasil dari identifikasi yang kita lakukan. Oke, kemudian domain dan control
Objective SNI ISO ya. Masih sama ya, domain control ini. Jadi yang tadi, mengenai kebijakan ya, keamanannya ya, kemudian keamanan fisik dan lingkungan. Jadi tadi holistic view itu ya, area yang aman, keamanan peralatan. Jadi nggak hanya software-nya yang aman, tapi area masuk ke servernya bagaimana? Apakah dicek ya? Ya di film-film lah, kita mau masuk ke data center, kita pasti dimintai ya autentikasi dari mulai, kartu ID card ya, fingerprint dan seterusnya. Manajemen komunikasi dan informasi, apakah masih menggunakan perangkat-perangkat yang memang, sistem operasinya ya, eee, aman atau tidak, komunikasinya jalurnya pakai apa, nah gitu ya. Atau kalau di web itu ada HTTP, HTTPS ya, komunikasinya sudah secure atau belum gitu, ya. Terus dicek ya, kemudian termasuk backup ya. Kalau terjadi down ya, servernya kemudian, dalam suatu server tersebut ya tidak ada backup, berarti kan sudah ya kita nggak bisa akses gitu. Atau ada down juga, line internetnya, berarti servernya aman nih, tapi jalur ke internet ke lingkungannya itu off misalkan ya, di lokal masih bisa diakses, tapi dari luar bermasalah. Tetap itu sampai ke DRC-nya ya, Disaster Recovery Center-nya, gitu. Oke, pengendalian akses juga ya, siapa yang mengakses ke suatu server, konektivitasnya bagaimana ya, level aksesnya bagaimana, kan ada ACL ya, waktu dibahas akses control list. Nah itu berarti semua harus dibahas ya, semua secara holistic view itu harus dicek ya. Kemudian insiden, jika ada serangan bagaimana yang dilakukan ya, apakah sudah ada IDS, IPS, ya, intrusion detection, ya, intrusion preventive ya, detection IPS ya, preventive system gitu. Kemudian business continuity management ya tadilah, keberlanjutan kalau ada insiden, gimana nih yang dilakukan? Apakah, diblok ya, agar bisnisnya tetap berjalan atau mati gitu ya malahan, nggak ada backup juga. Nah, berarti ya keberlanjutan, ya business of continuity manajemennya bagaimana ya, untuk keberlanjutan bisnis. Kalau kita lah ngakses SIMAK yang nggak bisa KRS misalkan ya, itu sama insiden yang terjadi apa sebagaimana, kemudian cara penanggulangannya bagaimana, ya. Sesuaian dengan persyaratan hukum ya, pemenuhan terhadap kebijakan dan seterusnya. 11 klausul kontrol keamanan yang tadi ya, mengenai kebijakan keamanan, komitmen, manajemen, dan dukungan untuk kebijakan keamanan informasi, ya. Organisasi keamanan, pengelolaan aset. Nah, nanti kita coba juga ya, bagaimana untuk information gathering aset-aset ya. Aset itu apakah hanya harta? Tidak ya. Termasuk komputer itu menjadi aset. Data apalagi kalau sekarang ya, data menjadi aset ya. Keamanan SDM-nya ya, termasuk di sini yang security awareness itu ya, ketika kita membahas mengenai how to, build ya, security building block ya. Bagaimana kita membangun blok keamanan atau, di dalamnya ada juga mengenai security awareness ya, bagaimana kesadaran pengguna dan pelatihan. Karena kalau sistem aman, lingkungan aman ya, SDM-nya, nah dia kena sosceng. Nah, lagi sibuk, lagi nggak konsen misalkan ya, "Halo ini dari Indomaret, tadi ada yang ngisi apa, token game ya, anak kecil cuman salah nomor handphone, mohon diinformasikan kodenya." Wah itu ya, dia lagi nggak konsen, ya nggak fokus ya, dia lupa, nggak sadar juga, oh iya kasihan anak kecil nih, apa, salah ngisi misalkan, dia kirim aja kodenya, taunya kode untuk nge-take over WhatsApp misalkan ya, masih mending seperti itu WhatsApp. Atau ya sekarang tuh banyaklah diakalin semakin jahat-jahat ya, WhatsApp juga kan udah take over dapat, dia akan ganti seluruh, security requirement-nya kayak
tuh faktor authentication segala macam ya, password-nya apalagi ya. Lalu apa yang dilakukan? Langkah selanjutnya, apalagi dia orang penting misalkan ya, dia kan suka broadcast tuh ya, minta bantuan lah gimana, karena nanti di, sosial ya, engineering itu, titik terlemah kita manusia adalah sebagai makhluk sosial. Jadi kita kadang kasihan ya, iba, nah itu yang dimanfaatkan oleh si penyerang ya. Itu juga termasuk ya end user, sumber daya manusia. Fisik dan lingkungan sudah jelas ya. Kalau orang dari internet sudah susah, dia mikir lagi, kalau ke rumah, dari internetnya jalurnya sudah sistemnya udah oke, kalau rumahnya bagaimana? Oh ternyata rumahnya nggak dipagar ya, pintunya nggak dikunci, ah, udah ya, sama aja bohong. Dia keamanan secara fisiknya bagaimana, begitu ya. Manajemen komunikasi tadi ya udah ya, pengendalian akses, akuisisi, manajemen insiden ya. Ya kurang lebih dari 11 klausul kontrol ini semuanya membahas secara holistic view ya, secara menyeluruh bagaimana sih dari berbagai aspek keamanan ini ya, tidak hanya satu celah, satu pandangan ya, tapi holistik ya. Oke, ini bagian akhir dari pembahasan standar. Artinya nanti standar ini akan dijadikan acuan.